Siapa orang yang diberi kepahaman agama oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyak. Dan semoga dengan nikmat-nikmatnya ini kita menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis muzakarah, di mana kita belajar untuk senantiasa saling ingat mengingatkan. Karena dikatakan peringatan ini bermanfaat bagi orang beriman, bahkan bagi orang yang tidak beriman. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, insya Allah sama-sama kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang sehingganya nanti bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan kita ajarkan kepada keluarga-keluarga kita, serta disampaikan kepada saudara kita yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke atas junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang alhamdulillah masih senantiasa setia mengikuti ajarannya, dan kita sama-sama dan bersungguh-sungguh untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kejayaan dan kebahagiaan hidup umat manusia, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, hanya Allah letakkan di dalam amal agama yang sempurna, yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam adalah agama satu-satunya di sisi Allah, agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia ingin mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Bahkan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, bahkan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi jelas hadirin, bahwa kejayaan manusia ini hanya ada di dalam agama.
agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita mencari kebahagiaan di luar daripada agama Islam, atau kita mencari kebahagiaan di dalam tempat-tempat yang lain. Banyak orang mencari kebahagiaan di dalam harta kebendaan, mengejar pangkat dan kedudukan, ya, kemewahan, popularitas, dan ketenaran hidup. Padahal hadirin, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah meletakkan kebahagiaan manusia di dalam tempat yang demikian itu. Karena Allah telah tetapkan bahwa kejayaan manusia hanya Allah letakkan di dalam agama yang sempurna, ya, di dalam agama Islam. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu ke atas agama yang lurus, fitrah Allah, dan Allah telah meletakkan fitrah manusia di atas agama tersebut. La tabdila li khalqillah walakin jalika dinul qayyim walakin aksarana la ya'lam. Dan tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah ini, ya. Demikianlah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di sini jelas bahwa Allah nyatakan bahwa fitrah kebahagiaan manusia ini hanya Allah letakkan di dalam agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Ya. Jadi kalau manusia, ya, ingin mencari kebahagiaan di luar daripada fitrah Allah ini, maka pasti dia tidak akan pernah bahagia. Dan fitrah Allah ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Bahwa letak kebahagiaan manusia pasti di dalam agama, tidak akan berubah. Jalika dinul qayyim. Demikian itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini hadirin mulia. Kebanyakan manusia ini tidak mengetahui kalau sesungguhnya kebahagiaan itu hanya ada di dalam amal agama yang sempurna. Bukan di dalam harta kebendaan, ya. Bukan di dalam ketenaran, pangkat dan kedudukan, tidak. Tidak dalam tempat yang demikian. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah letakkan fitrah kebahagiaan manusia ini, kebahagiaan seluruh makhluknya ini dalam fitrahnya masing-masing. Sebagai contoh, seekor kucing. Kucing ini Allah letakkan fitrah kebahagiaannya di darat, ya. Dan ikan ini kebahagiaan fitrahnya ada di air. Demikian juga burung, Allah letakkan fitrah kebahagiaannya ada di udara. Cacing di bawah tanah, ya. Itu fitrah kebahagiaan makhluknya ini Allah telah letakkan dalam habitatnya, dalam fitrahnya masing-masing. Namun manakala makhluk ini ingin mencari kebahagiaan di luar daripada fitrahnya, sebagaimana contoh seekor kucing, dia ingin mencari kebahagiaan di dalam air, ya. Lalu ia menceburkan diri ke dalam air karena dia berpikir bahwa di dalam air ini dia akan mudah mendapatkan makanan, karena makanan kesenangan kucing ini adalah ikan. Lalu dia menceburkan diri ke dalam air, maka apa yang terjadi hadirin? Pasti dan pasti kucing ini tidak akan bahagia, dia akan sengsara, dia akan binasa. Begitulah hadirin mulia. Kalau manusia ingin mencari kebahagiaan di luar daripada fitrah, bukan di dalam agama, ya, di dalam harta kebendaan, pangkat dan kedudukan, maka dia akan tenggelam, akan binasa. Sebagaimana contoh hadirin, ya, Qarun laknatullah alaih. Dia ini ingin mencari kebahagiaan di dalam harta kebendaan, ya. Dan dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun ini tidak bahagia, ya. Ya, karena dia mencari kebahagiaan di dalam harta. Bahkan Fir'aun, Qarun ini Allah jadikan dia hina dan sengsara, ditenggelamkan di bawah bumi beserta hartanya. Inilah kalau kita mencari kebahagiaan di luar daripada agama, di dalam harta kebendaan, maka akan bernasib seperti Qarun laknatullah, ya. Allah tenggelamkan ke dalam tanah, ke dalam bumi. Begitu juga orang yang mencari kebahagiaan di dalam pangkat dan kedudukan, ya, maka dia akan bernasib sebagaimana Fir'aun laknatullah. Allah tenggelamkan
Ya, Allah hinakan. Karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah hinakan dia. Allah tenggelamkan dia ke dasar lautan. Ya, Allah hinakan. Bahkan begitu hinanya Fir'aun, ya, jasadnya tidak diterima oleh bumi. Ya, maka sampai sekarang jasad Fir'aun ini Allah abadikan, ya, untuk jadikan contoh pelajaran buat kita semua. Nah, ini hadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh-contoh bahwa manusia ini kalau mencari kebahagiaan bukan di dalam amal agama, di dalam harta, kebendaan, pangkat dan kedudukan, maka dia akan bernasib bagaimana Fir'aun dan Qarun laknatullah alaih. Hadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala apabila sayang kepada hambanya, maka hambanya ini bukan diberikan kemewahan hidup, bukan diberikan ketenaran, bukan diberikan pangkat dan kedudukan, tidak. Justru Allah apabila sayang kepada hambanya ini, maka hambanya akan diberikan ujian demi ujian, ya. Ujian demi ujian hadirin. Nah, kita bisa lihat bagaimana kekasih-kekasih Allah, ya, para nabi, para rasul. Mereka ini tidak Allah berikan kelebihan dengan harta kebenaran, tidak Allah berikan dengan pangkat, kedudukan, kemewahan, dan tidak, ya, tapi Allah berikan dia ujian demi ujian. Seluruh nabi dan rasul, mereka ini orang-orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para nabi, ya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah orang yang paling berat ujiannya di antara para nabi dan rasul. Padahal mereka ini, ya, nabi kita ini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Mereka ini bukan Allah berikan kesenangan hidup, tapi penderitaan, kesulitan, ujian demi ujian datang kepada mereka. Ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah apabila sayang kepada hamba ini, Allah berikan dia ujian mulia. Karena apa? Karena Allah ingin agar ujian ini menjadi asbab pengampunan dosa, ya. Menjadi asbab pengampunan dosa, menjadikan dia mulia. Para nabi dan rasul ini mulia karena mereka paling banyak mendapatkan ujian. Begitu orang beriman hadirin, kalau diuji oleh Allah, ini Allah tandanya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ya, Allah sayang kepada mereka, sehingga Allah dahulukan ujiannya di dunia, sehingga dia mati, insya Allah dia tidak akan diuji lagi, terbebas ujian. Karena apa? Karena ujiannya sudah Allah dahulukan di dunia, Allah telah sempurnakan di dunia ujiannya, sehingga dia mati, dia tidak akan diuji lagi. Nah, begitu juga hadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila sayang kepada hambanya ini, maka hambanya akan diberinya kepahaman agama, ya, diberi kepahaman agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah berikan dia kepahaman agama. Jadi orang hadirin, ya, siapa orang yang diberi kepahaman agama oleh Allah, maka ini seakan-akan dia sudah mendapatkan segala-galanya. Dia sama halnya mendapatkan segala-galanya, ya. Karena apa? Karena memang kebahagiaan manusia ini hanya ada di dalam amal agama, ya. Di dalam amal agama inilah kunci sukses manusia. Maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Apa itu segala-galanya hadirin? Segala-galanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga ini ada segala-galanya, hadirin. Dan tiket untuk masuk ke dalam surga ini adalah amal agama. Siapa orang yang bisa mengamalkan agama ini dengan sempurna, ya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka ini adalah tiket jalan masuk untuk ke dalam surga. Ya, jalan masuk ke dalam surga ini adalah tiketnya adalah amal agama. Makanya orang yang bisa amalkan agama dengan sempurna di dalam kehidupannya, maka ini tandanya dia sudah mendapatkan segala-galanya. Sebaliknya hadirin, orang yang tidak Allah berikan kepahaman agama, ya, dia bodoh dalam urusan agama, tidak bisa mengamalkan agama, jauh daripada agama, maka itu seakan-akan dia sudah kehilangan segala-galanya. Jadi sama halnya dia sudah kehilangan segala-galanya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan tiket masuk untuk dalam surga, ya. Karena dia tidak mendapatkan tiket, ya. Sedangkan tiket masuk ke surga itu adalah amalkan agama dengan sempurna, amal agama, ya. Jadi kalau orang diberikan, ya, tidak diberikan kepahaman agama, tidak diberikan taufik hidayah untuk mengamalkan agama, sehingga dia jauh dari agama, bodoh dalam urusan agama, maka dia seakan-akan telah kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu hadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini apabila sayang kepada hambanya, maka hambanya ini mesti dihubungkan dengan agama, ya. Karena agama ini adalah jalan keselamatan bagi manusia.
siapapun dihubungkan dengan agama, maka dia pasti akan selamat, ya, akan sukses dan berjaya, ya, dihubungkan dengan agama, ya. Kalau seandainya dia orang kafir, akan dimudahkan untuk memeluk Islam, ya. Kalau dia sudah masuk Islam, ya, kalau dia orang Islam, maka akan dimudahkan dia untuk mengamalkan Islam, ya, untuk mengamalkan Islam. Dan kalau sudah mengamalkan Islam, diberikan kepahaman atas Islam, diberikan kepahaman atas agama, paham akan agama, ya, dan dia amalkan agama. Lalu setelah itu hadirin mulia, hidayah yang paling tinggi ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada para anbiya alaihissalam, para nabi dan rasul, yaitu Allah korbankan diri, harta, waktunya adalah untuk mendakwahkan agama. Nah, inilah hidayah yang paling tinggi. Hidayah yang paling tinggi itu adalah apabila seorang hamba ini dijadikan, dikorbankan harta, diri, waktunya adalah untuk agama, untuk dakwahkan agama, ya. Ini hadirin, hidayah yang paling tinggi, ya. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin berbahagia, ya, ingin berjaya, maka jangankan kita tinggalkan agama ini, jangan kita jauh daripada amal agama. Karena di sinilah letak kebahagiaan manusia, hanya ada di dalam amal agama yang sempurna, ya, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama Islam. Inilah satu-satunya agama yang Allah ridho, yang mana Allah akui agama ini. Selain daripada agama Islam, maka Allah tidak ridho kepadanya. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan menjadikan manfaat besar buat kita, ya. Sehingganya setelah ini kita siap untuk bisa mengamalkan, ya, siap dan untuk bisa mengajarkan, dan kita siap untuk bisa menyampaikan kepada saudara kita. Demikianlah kami akhiri, ya, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, mati dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan setiap manusia ridho kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.